ada peluang market baru nih gitu kan. Peluang market barunya adalah para fanatik iPhone ini atau para pengguna iPhone ini yang dari dulu, dari seri yang paling pertama sampai sekarang tuh dia tetap setia gitu ya. Iya. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan TKDN yang mempengaruhi iPhone 16 tidak bisa masuk ke Indonesia nih teman-teman. Pernah dengar kan pastinya? Nah, langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Iya, apa kabar nih Coach? Kabar baik. Alhamdulillah, udah lama nggak jumpa nih Coach. Iya. Udah ketemu Kamis-Kamis lagi. Iya, sekitar Kamis yang lalu kan. Gimana? Oke, gini Coach. Jadi aku sambil baca ya Coach ya beritanya ya Coach. Jadi penjualan iPhone 16 ini kan dilarang di Indonesia. S16 ya. Karena Apple belum memenuhi syarat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang mewajibkan 35% kandungan lokal untuk perangkat elektroniknya. Oke. Nah, pemerintah di Indonesia ini menginginkan Apple membangun fasilitas produksi di dalam negeri, ibaratnya kayak pabrik mungkin ya Coach ya. Tetapi hingga kini tuh Apple belum memenuhi komitmen investasi senilai 240 miliar dari total 1,71 triliun. Nah, hasilnya iPhone 16 ini tuh yang masuk secara legal itu akan tidak dikenakan izin untuk diperjualbelikan di Indonesia. Bahkan pemerintah pun mengancam akan memblokir email dari iPhone 16 yang ditemukan dijual secara ilegal gitu Coach. Nah, kalau misalkan sebenarnya apa aja sih Coach dampak kebijakan TKDN ini bagi para pebisnis di Indonesia, terutama mereka yang menjual produk-produk impor seperti iPhone Coach? Iya, jadi ringkasnya karena iPhone S16 ini kandungan komponennya itu masih belum sesuai dengan syarat TKDN. Ya, karena apa? Karena belum ada produk lokalnya di Indonesia. Iya. Karena apa belum ada? Karena belum ada pabriknya yang dibuat oleh Apple. Iya. Yang harganya 1, berapa triliun tadi gitu kan. Ya dia Apple-nya masih belum bayar investasinya sesuai dengan kesepakatan. Ya artinya semua iPhone S16 yang ada sekarang itu udah jelas bukan yang 35%-nya adalah komponen lokal gitu kan. Iya. Jadi dianggap ilegal gitu kan. Mungkin dia berasal dari negara lain gitu kan. Ya jelas iPhone S16 ini yang masuk itu udah pasti dianggap ilegal semua. Kecuali untuk konsumsi pribadi kali ya atau gimana ya, saya juga nggak tahu itu ya. Jadi nggak bisa diperjualbelikan lah di Indonesia gitu. Itu dianggap ilegal gitu ya. Kalau cuma beli satu doang mungkin masih boleh kali ya. Masih boleh karena mungkin digunain pribadi mungkin untuk ya Coach ya. Pribadi kan hak orang dong ya. Iya. Pakai handphone dari luar negeri gitu ya. Yang penting kalau nggak salah batasannya tuh dua produk yang boleh dibawa ke Indonesia untuk konsumsi pribadi. Kalau lebih dari itu nggak boleh dianggap akan diperjualbelikan di Indonesia secara ilegal gitu. Dampaknya apa? Ya dampaknya ya para retailer yang jual-jual produk yang retailer yang punya market konsumen Apple iPhone ini ya kehilangan prospek atau kehilangan potensi keuntungannya gitu. Karena dia nggak bisa jual S16. Padahal banyak banget ya Coach pasti peminatnya. Iya, ya para peminatnya itu kan para konsumen Apple ya gitu. Yang mungkin sebelumnya dia sudah punya seri-seri yang lain ya, iPhone yang sebelumnya. Mau dong mereka ganti iPhone kan, gitu yang terbaru S16. Ternyata nggak boleh dijual di Indonesia, gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa ganti handphone. Ya kan nggak bisa ganti handphone. Jadi retailer yang biasa jual produk iPhone ini ya kehilangan pangsa pasarnya gitu ya. Jadi ibaratnya kehilangan biasanya keuntungannya dari situ karena ada kebijakan ini jadinya gimana ya ngejual produk iPhone gitu. Misalkan yang series yang sekarang, kalau misalnya sebelum-sebelumnya habis kan pasti kan
tinggal yang seri-seri yang terbaru. Kalau misalnya yang terbaru Mm-mm. nggak bisa masuk, berarti gimana caranya kita ngejual yang Iya, yang contoh lainnya gitu. konsumen iPhone Apple yang seri sebelumnya Mm-mm. ternyata handphone iPhone-nya rusak gitu ya. Mm-mm. Pengen ganti, sekalian ganti S16 dong gitu ya. Tapi karena S16-nya udah nggak ada, dia tetap ganti di seri yang sama yang sebelumnya. Mm-mm. Itu pun kalau stoknya masih ada. Iya, makanya itu kadang suka kehabisan stok mungkin kalau misalkan yang seri-seri yang Betul. lama gitu. Iya, atau sudah nggak diperjualbelikan lagi, sudah Mm-mm. ditarik apalah gitu. Nah kalau misalkan kayak menurut Coach Adit, misalkan sebagai pebisnis yang memang dia membuka yang punya toko retail yang biasanya di pinggir jalan Mm-mm. atau ya banyak kan di pinggir jalan ya Di Coach ya. WTC gitu ya. Iya. Nah itu gimana caranya biar mereka tuh bisa Kayaknya ada iPhone keuntungan? kayaknya nggak dijual di pinggir jalan. Kalau misalkan kayak Eravan gitu kan ada Coach Iya. pinggir jalan. Iya, tapi kan kita yang bicarakan ini adalah S16 iPhone kan, iPhone S16. Dia ada sendiri retailer resminya gitu ya. Kayak iBox Iya mungkin. kan, Iya. itu adanya kan di mall gitu, Iya, minimal betul. atau Oh di iya bener. di jalan di Kemang area gitu ya, di Pondok Indah. Nah ya itu. Nah kalau misalkan nggak bisa, udah kehabisan stok, terus produk yang series barunya nggak bisa masuk, terus Iya. maka mereka akan bisa bertahan gitu Coach? Iya. Ya kalau hanya terkait dengan jual iPhone aja ya nggak bisa dong ya lama-lama ya. Mereka harus putar strategi lain gitu, ya kan? Apakah mereka beralih ke brand-brand produk lain gitu ya, sebagai alternatif gitu. Mungkin nggak dijualnya, mungkin dia sekarang punyanya kan apa iBox ya. Iya. Mungkin dia jual produk alternatif itu di iBox kan. Dia harus buka toko baru lagi. Ada toko dalam toko. Ya berbeda gitu, benar-benar dia buka toko yang berbeda. Mungkin counter handphone yang biasa gitu ya. iBox-nya kosong gitu, sepi gitu kan. Kemudian dia jual di toko yang berbeda dengan brand-brand alternatif gitu sih. Paling begitu ya peluang yang ada ya. Bukan peluang sih ya jadi kayak selingkuh ya. Jualan produk yang lain. Gitu. Untuk menutupi itu. Ya menurut saya tantangannya adalah kalau memang produk-produk atau brand-brand produk alternatif itu sudah punya market sendiri, nggak apa-apa, mereka tinggal jualan ke market produk tersebut ya, gitu. Atau mereka juga mungkin punya pemikiran bahwa mungkin ada dari konsumennya Apple ini yang bisa dialihfungsikan menjadi konsumennya brand-brand produk alternatif ini, gitu kan. Jadi retailernya selingkuh, gitu kan, konsumen Apple juga selingkuh. Iya benar. Gitu. Jadi beralih ke brand-brand alternatif. Berarti kalau kayak gitu bisa jadi ya, tentunya dengan brand-brand alternatif yang secara spesifikasi bukan sebagai pilihan kedua, jadinya sekarang jadi pilihan pengganti gitu ya. Ya tentu paling tidak spesifikasinya harus lebih baik, sama atau lebih baik daripada S16. Sehingga calon konsumen yang fanatik iPhone tadi bisa pindah ke lain hati gitu kan. Kayaknya agak sulit tuh biar bikin. Jadi produk-produk alternatif sudah punya marketnya, itu ya udah gitu kan. Tinggal jualan ke mereka gitu kan, memarketkan ke mereka. Tapi ada peluang market baru nih gitu kan. Peluang market barunya adalah para fanatik iPhone ini atau para pengguna iPhone ini yang dari seri yang paling pertama sampai sekarang tuh dia tetap setia gitu ya. Iya. Begitu iPhone yang terakhir yang mereka punya rusak, pengen ganti sekalian yang S16 nggak bisa gitu kan. Mau beli yang stok dengan seri yang sama dengan yang rusak, stoknya ternyata udah habis misalnya. Terus dia mau beli brand yang lain, ya itu tugasnya retailer itu agar bisa menarik minat hatinya si ini ya, para konsumen iPhone ini gitu. Iya benar. Berarti kalau misalkan dilihat dari sudut pandang misalkan bisnis yang brand-brand lain nih, berarti mereka tuh sebenarnya ada peluang
besar untuk benar-benar memasarkan, mengenalkan bagaimana biar marketnya itu jadi luas, bahkan marketnya yang tadinya dia suka iPhone bisa juga terpikat dengan yang brand-brand ini berarti ya Coach ya? Betul, ini juga menjadi ancaman ya buat Apple itu sendiri gitu ya. Kalau dia terus-menerus nggak mau gitu ya, apa tadi ya, menjalani komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia itu ya. Karena semakin lama dan semakin banyak konsumen yang tadinya iPhone yang dari kemudian beralih ke brand lain, lama-lama mungkin bisa jadi konsumen yang fanatik iPhone itu kefanatikannya akan hilang ya. Iya pasti. Akhirnya mereka akan malah terbiasa dengan produk-produk brand yang alternatif itu, dan malah menjadi menyukai produk brand alternatif tersebut. Lama-lama akhirnya market iPhone di Indonesia itu berkurang gitu loh. Karena potensi market di iPhone itu berkurang karena yang sudah beralih ke brand lain akhirnya jadi permanen ke sana terus gitu. Nggak mau balik lagi nanti gitu. Kalau semakin lama ya ini mereka tidak begitu dia investasi, udah lama nih, udah setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, tapi udah terlanjur marketnya udah berkurang gitu loh. Terus ngapain mereka investasi juga? Iya. Iya juga sih, berarti kedepannya tuh ngelihat dari masing-masing sudut pandang, ibaratnya dari Apple-nya, dari retailernya, dari brand yang lainnya, konsumennya juga. Nah itu mungkin dilihat lagi marketnya gitu kalau untuk kedepannya ya Coach ya. Iya, karena market ini kan bisa tadi kan market untuk brand yang lain itu jadi membesar. Tapi yang marketnya Apple berkurang karena ada yang beralih ke brand yang market yang produk alternatif tadi. Ini bisa jadi ada 2 skenario, mereka hanya beralih sementara aja atau lama-lama permanen juga gitu. Udah terbiasa dengan produk alternatif ini gitu. Iya benar juga sih. Gitu kan. Ya namanya juga hati manusia kan. Kadang kalau udah jatuh hati ya udah. Kadang kalau misalkan ya udahlah buat sementara ini. Yang bisa membolak-balik hati manusia itu siapa? Aduh. Gitu ya. Oke. Wah menarik nih teman-teman. Nah buat teman-teman nih sebagai pencinta iPhone yang mau tulis pendapatnya boleh langsung di kolom komentar ya. Nah mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.